Shalom, apa kabarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Puji Tuhan kita bertemu lagi di Rabu Blessing dan kita untuk semua menjadi lebih baik. Sebelum kita masuk dalam acara selanjutnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami boleh ada, itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan lewat firman-Mu di Rabu Blessing ini, memberkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian ya Tuhan, memberkati kami juga yang akan mendengarkannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah Rabu Blessing ini, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kami dari keluarga Mikel Pongsonggo akan mempersembahkan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekian persembahan dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pakai baju putih atas kepala, mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Terima kasih teman. Shalom, hari ini kita akan belajar beberapa pengetahuan. Yang pertama, apakah ada sungai di gurun? Ya, di gurun terdapat batang sungai kering yang disebut wadi, yang tak terisi sedikit pun air di hari-hari biasa. Ketika turun hujan deras, wadi segera penuh terisi air. Yang kedua, mengapakah kaktus berduri? Rumah terlindungi dari pencuri jika dipagari dengan kawat duri. Demikian juga duri kaktus bermanfaat untuk melindungi kaktus dari gangguan hewan-hewan gurun. Yang ketiga, di manakah adanya lukisan pasir? Suku Indian Navajo tinggal di daerah tenggara gurun cekung besar, Great Basin di Amerika Serikat. Mereka membuat lukisan indah dari pasir yang disumba berwarna-warni. Lukisan itu adalah syarat kelengkapan untuk doa penyembuhan atau upacara-upacara tradisional lainnya. Di Gurun Nazca di Amerika Selatan ditemukan peninggalan lukisan-lukisan burung dan hewan-hewan lain yang berukuran sangat besar di atas tanah berbatu. Umurnya 1.200 tahun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
kabar semuanya? Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, terima kasih untuk hari ini kepada Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Justina dan Ibu Gembala Efrat yang sudah memberi izin kepada saya untuk menyaksikan cinta dan kemurahan Tuhan. Berhubung waktunya cuma sebentar, saya hanya mau menyaksikan betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu mengasihi saya dan saudara, mengasihi Bapak Ibu sekalian. Ingat kisah seorang anak yang hilang, seorang anak yang meninggalkan bapaknya yang membawa segala harta untuk dihambur-hamburkan. Dan kisahnya hampir sama seperti saya, dimana saya meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan sudah baik dalam kehidupan saya, padahal Tuhan sudah luar biasa dalam kehidupan saya. Dia selalu menjaga dan memelihara saya, bahkan di saat saya meninggalkan Dia. Saya percaya Tuhan tetap ada menjaga saya, karena buktinya sampai hari ini Tuhan masih kasih nafas hidup buat saya. Saya tinggalkan Dia, saya tinggalkan Tuhan, saya menikah dengan orang yang di luar Tuhan. Secara jasmani saya berkecukupan, berkelimpahan. Dunia kerja saya semakin menanjak karir saya. Tapi ketika usia pernikahan kami mencapai usia ke-7 atau yang ke-6, hati saya mulai rindu, sangat rindu dengan Tuhan. Hati ini ingin menyanyi, telinga ini ingin mendengarkan firman. Tapi itu tidak bisa saya lakukan. Saya adalah orang yang taat. Saya bahkan bisa melakukan 5 waktu lebih baik daripada mantan suami saya. Dan proses hidup saya mulai dilakukan ketika saya pindah project jauh dari Kalimantan. Tuhan izinkan itu terjadi pada saya untuk supaya saya bisa secepatnya kembali. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Waktu saya pindah, saya senang. Tapi itu adalah awalnya. Tuhan mau saya kembali. Saya dituduh macam-macam, karena hati saya sudah mulai berontak. Sebagian hati saya pengen kembali kepada Tuhan, pengen kembali mendengarkan lagu pujian rohani, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebagian hati saya lagi terkungkung oleh agama saya yang baru. Sampai akhirnya saya juga dituduh melakukan perselingkuhan, sehingga saya menuntut untuk melakukan perceraian. Di masa-masa kebimbangan saya, bukan sebuah kebetulan saya bertemu dengan laki-laki yang mengaku orang Kristen. Dia mengaku ibunya seorang pendoa syafaat, dan dia mengaku dia adalah pemain musik. Wow, betapa berbunga-bunganya hati saya di saat saya mulai tertindas, tertekan. Ada orang Kristen, saya pikir dia bisa nyelamatin saya. Kamu mulailah melakukan hubungan, sampai akhirnya dia memperkenalkan saya obat-obat terlarang supaya kekalutan depresi saya hilang. Memang waktu digunakan hilang, tapi setelah itu kembali lagi saya tertekan. Dan akhirnya, tapi Tuhan itu baik. Tidak dibiarkannya saya sampai ketagihan. Pernah 3 hari 3 malam saya tidak makan, hanya konsumsi itu. Saya ngerasa lidah saya sudah ketarik ke dalam. Saya teriak, kenapa seperti ini? Tapi saya belum bertobat. Tuhan izinkan lagi saya mendengar mama saya mulai sakit karena mikirin cucu-cucunya tidak bisa ditemui. Dan
saat-saat seperti itu saya mulai sangat tambah depresi. Saya ingin melakukan bunuh diri. Berapa kali saya ingin melakukan percobaan bunuh diri, tapi gagal. Sampai suatu ketika saya mau melakukannya lagi, saya mendengar berkata, "Kamu mau mati sia-sia? Kamu mau mati sia-sia?" Di situ saya minta ampun, Tuhan tolong saya. Akhirnya saya dengan pacar saya akhirnya bertengkar. Semakin kalutlah hidup saya. Akhirnya saya lari. Saya ambil keputusan saya harus berhenti dari pekerjaan ini. Karena kalau saya tetap bekerja, saya nggak bisa menjelaskan anak-anak saya bahwa kami mengasihi mereka. Karena doktrin yang mereka terima itu adalah doktrin bahwa saya membenci anak-anak saya. Sehingga saya memutuskan. Dan yang kedua adalah saya harus jauhi penggunaan narkoba ini atau obat-obat terlarang, supaya saya tidak semakin terperosok. Dan saya harus tinggalkan pacar saya. Saya tahu itu semua berat, karena saya harus kehilangan mata pencaharian. Tapi Tuhan selalu mengingatkan saya, jika burung di udara dia bisa pelihara, maka Allahku pasti akan memelihara saya. Dan ya, itu benar, segala sesuatunya tepat pada waktunya. Di saat seperti saat ini, pandemi COVID seperti ini, jika saya masih bertahan, mungkin saya sudah juga tidak ada di bumi ini. Karena saya mengeraskan hati dengan panggilan Bapa. Saya tahu Tuhan itu baik buat saya. Makanya Dia biarkan saya hidup sampai saat ini, supaya saya bisa menceritakan di luar Tuhan kita tidak ada apa-apa. Saya nggak ada apa-apanya di luar Tuhan. Bahkan saya percaya sekali Dia izinkan semua proses demi proses ini, supaya saya semakin dekat dan percaya kepadanya. Inilah kesaksian saya. Dan saat ini saya sudah diberikan pelayanan Tuhan, melayani WL, dan sebagai salah satu majelis di gereja. Kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa. Saya nggak ada apa-apanya. Sekian Bapak Ibu, semoga kesaksian ini memberkati. Saya hanya bisa berkata bahwa di luar Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Tetaplah berpegang apapun, percayalah, dalam lembah kelam sekalipun kita kuat berdiri, karena Allah kita Allah yang hidup. Shalom. Кто? Vanessa? Саме Vanessa? Зире дорог. Кто? Shkon. Edhe mos e përsërit më, qetësi. Hyr! Prap me Vanessa. Shkon ta.
Uur. Halo Bapak Ibu dan semua teman-teman dimanapun berada, selamat jumpa di Rabu Blessing ini. Tadi kita semua sudah menyaksikan sebuah klip film singkat yang berjudul Sorry atau Maaf. Film singkat ini yang berdurasi cuma 2 menit dan hanya dibuat dalam waktu 30 menit, tetapi film singkat ini mendapat piala Oscar. Mengapa demikian? Karena di durasi 2 menit yang dibuat 30 menit ini memberikan satu makna yang dalam tentang arti sorry atau arti sebuah minta maaf, ya. Kata maaf atau sorry, ya, ini cuma beberapa huruf, tetapi adalah sesuatu yang kalau ingin dilakukan itu memerlukan effort yang tinggi. Untuk melakukannya diperlukan kerendahan hati. Untuk melakukannya diperlukan penguasaan diri. Bahkan saya mengatakan bahwa untuk melakukannya diperlukan iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, hal yang lebih penting dari itu adalah kata-kata maaf atau kata-kata sorry seringkali hanya diucapkan sebagai sebuah formalitas. Tetapi kata sorry dan kata maaf adalah sesuatu yang memang benar-benar menjadi suatu proses yang sedang terjadi atau memang merupakan lahir dari hati yang menyadari, hati yang bertobat, hati yang memahami kehendak Tuhan secara khusus bahwa kata ingin minta maaf justru lebih bermakna ketika itu dapat dilihat dalam sebuah ekspresi perubahan sikap kita. Kata minta maaf justru mempunyai makna yang lebih dalam ketika itu dilakukan dengan sebuah ekspresi diri, dengan sebuah perubahan dalam perlakuan, dengan sebuah perubahan dalam kata-kata, bahkan dalam sebuah perubahan dalam bagaimana kita menyapa orang atau men-touch orang lain. Itu mempunyai nilai makna yang jauh lebih mendalam. Ya, apalagi kalau bisa dilakukan dengan 2 hal, mengucapkan dengan mulut tapi juga kemudian berproses lewat suatu pola atau tingkah laku yang memang bahwa kita sungguh-sungguh sorry, kita sungguh-sungguh menyesal dengan apa yang kita buat. Jadi pesan yang paling inti dari film 2 menit yang dibuat hanya 30 menit yang mendapat piala Oscar ini adalah jangan pernah menghakimi seseorang sekecil apapun sebelum Anda betul-betul memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya
atau pada orang tersebut, atau pada kasus tersebut, atau pada kondisi-kondisi tersebut. Tetap semangat buat kita semua, mari kita berjuang untuk menjadi pengikut Kristus yang berani berkata sorry, berani berkata maaf untuk sesuatu yang memang perlu kita ubah di dalam kehidupan kita. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, di Rabu Blessing ini Tuhan memberkati kita, apa yang sudah kita nikmati, bahkan setelah ini apa yang akan kita selesaikan dalam Rabu Blessing, Tuhan memberkati kita semua. Shalom yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, remaja, bahkan sekolah minggu yang mengambil bagian dalam pelayanan Rabu Blessing hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, di hari Rabu berkat ini kami bersama dengan jemaat GBT Yesus Alfa Omega, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus mengerjakan hidup kami, sehingga Tuhan, kehidupan kami ini kami boleh jalankan, kami boleh kerjakan seperti apa yang Tuhan kehendaki, seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami serahkan hidup kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian 26 ayatnya yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah janji Tuhan kepada Ishak dan janji Tuhan kepada kita semua manusia. Tentu kita sudah mengetahui cerita tentang Abraham dan Sarah ketika mereka pergi ke Mesir, karena terjadi kekeringan dan kelaparan yang amat dahsyat. Hampir seluruh negeri juga termasuk di Kanaan. Oleh sebab itu Abraham bersama Sarah pergi ke Mesir, dan pada waktu itu Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan kita juga pasti tahu cerita mengapa ada Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman Ishak pun kembali terulang sejarah sama seperti yang dialami oleh Abraham ayahnya. Kelaparan juga terjadi, oleh sebab itu Ishak bersama dengan Ribka, istrinya, akan pergi ke Mesir. Seperti apa yang dilakukan ayahnya, pun demikian yang ia akan lakukan. Berangkat dari Kanaan menuju ke Mesir. Tetapi sebelum ia tiba di Mesir, ia tiba pada suatu kota kecil yaitu bernama Gerar, negeri Gerar. Ia mampir di kota Gerar dengan tujuan ia mau minta izin kepada Abimelek, raja orang Filistin, untuk numpang sebagai orang asing tinggal di negeri Gerar sebelum ia melanjutkan perjalanan ke Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi di kota Gerar Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata di dalam ayatnya yang kedua, Allah berfirman kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Dan Tuhan memilih kota Gerar sebagai tempat tinggal Ishak. Jadi bukan kebetulan dan bukan juga mustahil. Tuhan sendiri yang menuntun mereka untuk mampir di kota Gerar. Karena Allah sendiri yang memilih tempat tinggal Ishak bersama dengan Ribka istrinya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 3 berkata demikian, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Nah, inilah perjanjian Allah kepada Ishak, bahwa Tuhan akan memberkati Ishak dan semua negeri itu akan diberikan kepada keturunannya. Juga Tuhan akan memberi keturunan seperti bintang-bintang di langit, dan juga Tuhan akan memberkati semua manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini perjanjian Allah kepada Ishak dan juga perjanjian Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, kita harus berani percaya, kita harus berani melangkah atas atau dalam tuntunan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa reaksi dan apa respon Ishak ketika mendengar suara Tuhan? Maka tinggallah Ishak di kota Gerar. Ia tidak lagi melanjutkan perjalanan ke Mesir, tapi ia mendengarkan suara Tuhan. Ia tinggal di kota Gerar bersama dengan Ribka istrinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara kelaparan ini adalah krisis kehidupan yang sesuai dengan pandangan kita masing-masing, yang sesuai dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Apa yang menjadi beban dalam hidup kita bukan hanya jasmani, tetapi secara mental, fisika kita. Apa yang menjadi beban dalam hidup kita, yang kita anggap itu adalah suatu krisis dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kita sudah lupa ketika kita menghadapi persoalan, masalah, atau penyakit, apa saja, kita lupa memandang janji Tuhan. Karena kita sibuk fokus pada masalah terjadi, kesulitan terjadi, beban yang terjadi, sehingga kita jatuh pada masalah itu sendiri, membuat kita jatuh dengan masalah-masalah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu biarlah kita senantiasa berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan iman, bahwa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan ada janji yang Tuhan sudah siapkan menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memerintahkan kepada Ishak supaya jangan pergi, jangan kembali ke Mesir. Jangan kembali ke Mesir, artinya jangan kembali kepada masa-masa kelam, masa-masa lalu yang kelam. Perbuatan-perbuatan yang melawan Allah. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita menghadapi kelaparan, krisis, bentuk apapun, jangan kita melakukan perlawanan kepada Allah. Jangan kita kembali kepada masa-masa yang lalu, masa-masa yang kelam. Karena ini adalah kesempatan iblis. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi iblis di masa-masa kita menghadapi kesulitan. Iblis ini bagaikan iblis yang bergerak cepat dengan bala tentaranya. Itu merusak aspek kehidupan kita. Karena iblis tahu di saat-saat itulah saat yang paling tepat untuk menjatuhkan manusia.
Sebab itu kita tetap kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon yang kedua, janji Tuhan adalah respon kedua Ishak mendengar suara Tuhan, dan janji Tuhan ialah maka menaburlah Ishak di negeri yang sudah ditempatkan, yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Kalau kita baca di dalam Kejadian 26 ayatnya yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayatnya yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Keberhasilan Ishak itu dimulai bagaimana ia mendengar suara Tuhan. Ia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka menaburlah Ishak di tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian juga kehidupan kita. Jangan kita berkata bahwa mungkin di kota A saya bisa berhasil, di kota B saya bisa berhasil, di kota C baru saya bisa berhasil. Tidak selalu seperti itu. Kita melihat bagaimana Ishak, ia menabur di tempat yang Tuhan sudah tentukan. Demikian juga di mana Tuhan menempatkan kita, disitulah sesungguhnya tempat penaburan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat-saat kita mengalami krisis, atau mungkin di saat-saat kita mulai kelaparan, bukan mustahil Tuhan akan memberkati kita, asal kita mau masuk dalam kegiatan penaburan. Dalam krisis inilah masa-masa yang terbaik, masa-masa yang paling tepat untuk kita menabur. Di masa-masa sulit inilah kita terbeban, hidup kita merasa terbeban. Masa-masa itulah yang paling tepat kita menabur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita tabur? Tentu hal-hal rohani dan jasmani. Kita harus punya semangat, kita harus percaya setiap apa yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan, asalkan kita sungguh-sungguh masuk dalam penaburan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita tabur? Yang pertama, kita harus menabur ketaatan yang terus-menerus melakukan kebenaran, terus-menerus taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Tabur benih yang baik dalam kehidupan kita, tabur benih yang benar dalam kehidupan kita, tabur benih yang baik, tabur benih yang benar di dalam kehidupan orang lain. Sehingga apa? Sehingga kita memperoleh berkat. Karena di masa-masa krisis, di masa-masa krisis ini kita harus punya pandangan yang baik. Kita harus punya pandangan yang positif. Kita tidak menyalahkan orang lain, tapi kita terus menabur hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, semangat yang baru untuk bekerja untuk kehidupan kita, keluarga lepas keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan di masa-masa krisis ini kita menggali terus
sampai kita menemukan sumber air kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita membaca, kalau kita pelajari ayat ini, kita melihat bagaimana Ishak menggali kembali sumur-sumur yang sudah ditutup oleh orang Filistin. Dan dia menggali terus sampai ia menemukan air yang sesungguhnya, air kehidupan yang sesungguhnya. Menggali terus nilai-nilai positif, menggali terus nilai-nilai kekekalan, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan dipuaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sanggup merubah segala sesuatu menjadi baik kalau kita mau melakukan kegiatan penaburan seperti yang Tuhan perintahkan. Contoh, kita melihat kekhawatiran Ishak atas Raja Abimelek. Raja Abimelek ini orang yang tidak percaya Allah dan tidak mengenal Allah. Tekanan-tekanan yang luar biasa dari Abimelek. Karena kecemburuan Raja Abimelek, maka Raja Abimelek menyuruh mereka pergi ke lembah Gerar. Dan disitulah tempat mereka mencari kehidupan, mencari nafkah di lembah Gerar itulah. Mereka dipindahkan ke sana, diungsikan ke sana karena kecemburuan Abimelek melihat keberhasilan Ishak pada waktu itu. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Raja Abimelek ini menjadi kekhawatiran Ishak, tetapi kenyataannya sangat terbalik. Pada suatu kali Raja Abimelek datang kepada Ishak dan membuat satu perjanjian. Mereka mengadakan perjanjian dan sumpah untuk tidak saling mengganggu. Bahkan Raja Abimelek memberi perlindungan kepada Ishak, barang siapa yang mengganggu keluarga Ishak maka mereka akan dihukum mati. Kenyataan semua berbalik. Semua berubah bisa menjadi baik. Raja sendiri, karena apa? Karena raja sendiri menyaksikan tentang kehidupan Ishak, bahwa Allah yang Ishak sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup memberkati Ishak dengan luar biasa. Allah yang sanggup menolong Ishak. Allah yang disembah Ishak adalah Allah yang luar biasa. Nah, lewat kehidupan Ishak ini menjadi terang buat orang-orang Filistin, menjadi terang bagi Raja Abimelek. Karena apa? Karena kesaksian hidup dari Ishak, karena ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dari dalam kehidupannya, raja menyaksikan bahwa kehidupan Ishak, Allah yang Ishak sembah, itu Allah yang luar biasa dan Allah yang sanggup menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu kita tetap kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya ada janji bagi orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi ada kutuk. Ingat, kita juga mengingat ada kutuk bagi orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan membiarkan diri kita terlalu lama kelaparan. Karena kelaparan itu, krisis kehidupan itu sangat merusak mental kita, fisik kita, emosi kita. Dan kelaparan itu dapat menghilangkan rasa kemanusiaan kita, sehingga manusia itu bisa berbuat jahat. Sebab itu di saat-saat kita merasa kita hidup dalam kelaparan, kita merasakan penderitaan, kita merasakan beban, kita merasakan sesuatu yang tidak sanggup lagi kita atasi. Mari isi terus dengan firman Tuhan. Isi terus kebenaran itu dalam hidup kita.
isi makanan rohani dalam hidup kita setiap hari. Kita isi terus makanan-makanan rohani dalam hidup kita lewat pembacaan firman Tuhan, lewat renungan-renungan yang disampaikan, khotbah-khotbah yang disampaikan. Kita juga harus mendengar nasihat tua-tua rohani kita. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi sungguh luar biasa kasih Tuhan dan sungguh luar biasa janji Tuhan kepada kita umat manusia yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Kelaparan jasmani itu tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-35 berkata demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau bahaya, atau pedang. Bahkan dikatakan maut sekalipun tidak ada bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap kuat dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Maka Tuhan yang selalu menyertai kita dalam sepanjang hidup kita. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita, dan biarlah renungan kita menjadi berkat hari ini. Dan firman Tuhan, renungan kita pada hari ini demikian. Tuhan memberkati, dan sebelumnya mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah itu membangun hidup kami. Kami percaya janji Tuhan dalam hidup kami ketika kami sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kami kepadamu. Sebab itu Tuhan, kami mohon pegang tangan kami, sehingga Tuhan hidup kami tidak menyimpang ke sana, kami tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetapi hati kami sungguh-sungguh mengarah pada kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kuatkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai balon yang karam merindukan di ufuk timur pagi
Demikianlah kita sudah mendengarkan ibadah di Rabu Blessing hari ini dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Kiranya boleh memberkati kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.